Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudian keselamatan, dan ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan dari ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran dimulai, Pak Guru mengabsen kehadiran siswa ya. Abdus Aimiul ada, kemudian Dwi Dika Saputra ya hadir, Heri Dwi Budiono hadir, M Husni Mubarok, M Lutfi Al Ahsan hadir, Maulana Syadin Mustafa, Miftahul hadir ya, terus M Diva Sepudin belum masuk. M Samsul Rijal belum masuk. Muhammad Fatariski Akbar hadir. Muhammad Yoga Maulana masuk ya. Muhammad Guntur Arianto hadir. Muhammad Fahri hadir ya. Muhammad Irgi Pangestu hadir. M Suryadi Pratama ya. Oktarian hadir. Prima Aji masuk. Rizal Purnama Sidik hadir. Muhammad Aji hadir. Oke, berarti masih ada teman kalian yang belum masuk ya. Nanti kita tunggu ya untuk teman kalian yang belum masuk hari ini. Baik, untuk mengawali pembelajaran ya, kita refleksi ya biar semangat lah, biar bugar dulu ya badan kita, kemudian biar otot-otot kita lemes ya. Coba silakan kalian berdiri dulu ya untuk ice breaking. Oke. Ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. SMK bisa. SMK hebat. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum materi pembelajaran hari ini dimulai, ya, Pak Guru bertanya untuk materi sebelumnya apa ya? Materi sebelumnya ada yang tahu? Materi pertemuan sebelumnya? Ya, materi sebelumnya adalah alternator. Coba ada yang alternator apa? Fungsi alternator? Ya, betul ya? Betul. Benar ya? Oke, kasih plus. Ya. Alternator itu ya salah satu pembangkit tenaga listrik ya yang meliputi sistem pengisian ya. Jadi pengisian kemudian dialiri arus atau tegangan ya yang membangkitkan alternator tuh ya, atau yang menggerakkan pada alternator. Baik, itu materi yang sebelumnya. Kemudian untuk materi hari ini ya tentang starter. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi
Ada yang tahu starter atau komponen starter? Ya, Mas Dika. Komponen motor starter meliputi motor osing, pinion gear, brush, driver lever, yoke, armatur, solenoid, komutator, pinion, motor, dan hold-in coil. Ya, itu benar. Kasih plus buat Mas Dika ya. Jadi fungsi ataupun komponen-komponen yang ada di motor starter itu ya meliputi armatur, ya kuil, kemudian pinion gear, ya brush, ya yoke, pol, ya itu tentang komponen di motor starter ya. Baik, apa namanya? Untuk apa? Udah tahu ya, untuk itu tentang materi sebelumnya tadi ya. Udah tahu materi yang hari ini disampaikan tentang starter ya. Jadi berarti pertemuan hari ini itu materinya tentang sistem starter ya. Tentang sistem starter ya. Baik ya, jadi ya. Ini materinya ya, sistem starter. Sistem starter di sini apa namanya? Tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran di sini nanti menjelaskan komponen dan fungsi sistem starter, kemudian menentukan gangguan dan cara kerja sistem starter. Terus menentukan cara pemeriksaan dan perawatan sistem starter, melakukan pemeriksaan dan perawatan sistem starter, ya. Kemudian melakukan pengujian hasil perawatan starter, terus melaporkan perawatan sistem. Ya, ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, berarti nanti kalian setelah materi, ya nanti praktek, kemudian setelah praktek kalian melaporkan hasil pengujian atau pengetesan motor starter ya. Jadi nanti kalian melaporkan ya situ apa namanya dari hasil tujuan pembelajaran di sini. Ya, ini tujuan pembelajaran pertemuan hari ini ya, motor starter. Kemudian starter ya, bisa kalian lihat di slide ya. Starter itu kunci kontak ya. Jadi kunci kontak di sini itu sebagai penghubung ya. Kemudian pemutus arus ya pada tegangan. Itu kunci kontak ya. Jadi di starter kan ada namanya kunci kontak. Itu sebagai pemutus dan penghubung arus tegangan dari baterai. Ya. Kemudian roda gaya ya, roda gaya di sini. Roda gaya itu roda gila, Mas. Tahu roda gila ya? Roda gila ya berarti roda gila ya. Itu istilahnya berarti roda gaya. Ya. Komponennya itu berfungsi untuk menstabilitaskan putaran mesin. Ya. Itu menstabilitaskan putaran mesin. Itu roda gaya. Ya. Bisa kalian lihat ya di slide. Ya. Istilahnya roda gila. Ya, itu nempel roda gila, roda gaya ya di sini starter. Ya, fungsinya untuk menstabilitaskan putaran mesin. Terus pinion starter ya. Pinion starter di sini ya berfungsi untuk mengalirkan ya energi mekanik dari kopling starter ke tuas penggerak ya. Menghubungkan energi mekanik dari kopling starter ke tuas penggerak ya, itu pinion starter ya. Motor starter ya. Motor starter di sini ya. Ada yang tahu motor starter? Coba Mas Dika. Motor starter
Ya. Motor starter yaitu suatu komponen yang berfungsi untuk menghidupkan mesin kendaraan dengan mengubah energi listrik dari api menjadi energi mekanik. Ya, betul ya. Kasih plus buat Mas Dika. Motor starter di sini berarti motor komponen ya untuk menggerakkan atau mengubah energi listrik ke aki untuk menjadi energi mekanik. Itu motor starter. Bagus ya. Itu udah paham materi hari ini. Ya. Baterai di sini ya tentunya penting ya baterai. Tanpa tidak ada baterai ya maka motor starter itu tidak akan menyala atau berfungsi ya. Dan baterai di sini juga menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia ya, kemudian diproses menjadi energi listrik dan mengaliri arus listrik sesuai dengan kebutuhan ataupun yang diperlukan, yaitu baterai. Nah, ya, jadi ada starter itu meliputi atau yang saling bekerja sama ya, itu antara kunci kontak, roda gaya, ya, kemudian pinion starter, terus motor starter dan baterai. Oke, next ya. Tadi sudah disampaikan ya sama Mas Dika ini penjelasan tentang motor starter ya, atau pengertian motor starter ya, berarti sudah tahu ya. Motor starter merupakan komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk menghidupkan mesin kendaraan dengan mengubah energi listrik dari aki menjadi energi mekanik. Dan juga motor starter merupakan komponen yang penting pada kendaraan ya. Kenapa penting? Ya. Karena juga ada daya motor. Ya, tuh ya, karena ya pengendaraan tidak perlu lagi menyalakan mesin secara manual. Dan jika ya atau kendaraan tersebut tidak ada motor starter ya, contoh misalkan kayak sekelas mobil mewah ya, kayak Alphard, Pajero Sport ya, kemudian Fortuner ya Mas, itu ngelakas starternya di band Mas. Iya kan? Iya, starternya bisa nyala kan? Ya itu sekelas mobil yang mewah, Fortuner, kemudian tadi Alphard, ya kan, atau BMW tanpa motor starter, ya atau tanpa starter maka tidak akan menyala atau hidup, ya kan? Maka di sini peran starter itu sangat penting, ya, sangat penting untuk kendaraan, ya. Masa yang mau pakai manual sih, kan zamannya kan udah zaman canggih kan. Udah zaman canggih ya, sehingga kita sistemnya tuh otomatis semua atau secara yang update bis ya, bahasa kerennya kayak update ya, update KB ya, karena sudah berkemajuan tidak mungkin kita menggunakan yang manual. Oke, paham ya? Ya, oke. Next. Nah, ini prinsip kerja dari motor starter. Prinsip kerja di sini bisa kalian lihat di slide ya, itu NS ya, itu magnet ya Mas. Jadi sebuah lilitan kawat yang diletakkan dari katup magnet permanen ya akan berputar diberikan arus. Berarti ketika arus itu masuk ya atau arus itu mengaliri, tegangan arus mengaliri ke motor starter, maka akan menghasilkan apa? Magnet ya. Ya, itu akan menghasilkan magnet. Ya, kemudian gaya ya, gayanya apa? Saling memotong dari magnet itu sendiri ya, berarti saling memotong ya, dari lilitan itu saling memotong pada magnet itu sendiri. Ya, akibatnya lilitan kawat akan berputar searah dengan jarum jam. Paham ya? Oke, paham. Itu magnet yang ada di motor starter ya, NS. Oke, lanjut next ya. Nah, itu sama prinsip kerja atau karakteristik ya, karakteristik motor starter.
Ya, bisa kalian lihat di slide atau di materi ya. Makin besar arus yang dipergunakan motor starter, makin besar torsi yang dibangkitkan. Berarti motor starter kue mas ya. Tadi yang saya sampaikan misal contoh kayak mobil Fortuner, Alphard ya. Kan ada motor starter konvensional, ada motor starter yang otomatis ya. Nanti untuk hari ini materi apa namanya? Menggunakan dengan yang konvensional ya. Di sini makin besar yang dipergunakan motor starter ya, makin besar torsi yang dibangkitkan. Torsi itu pergerakan ya, pada putaran ya oleh motor ya itu. Kemudian makin cepat berputarnya motor, makin besar gaya elektromotif yang dibangkitkan melalui komponen armatur ya. Tapi semakin kecil arus yang mengalir tuh ya. Maksudnya gimana Pak? Nah, maksudnya gini. Berarti makin cepat berputarnya motor, makin besar gaya elektromotifnya yang dibangkitkan armatur ya. Berarti ketika berputar ya kan motor itu ya dibangkitkan elektromotif yang dibangkitkan oleh armatur ya, maka semakin kecil arus yang mengalir. Baik, maksud ya. Ya, oke. Nah, di sini starter konvensional. Nah, ya nanti yang akan kalian praktekkan atau yang kalian akan apa namanya tes ya. Di sini bisa kalian lihat di situ itu ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya Pak. Itu maksudnya apa? Nah, ini ada penjelasan atau keterangan. Ya. Magnetic switch ya atau magnetic switch. Itu magnetic switch posisinya di mana? Ya, sini ya. Nih di atas ya, magnetic switch. Kemudian fill coil tuh ya. Di nomor 2 brass, di nomor 3 ya, brass spring. Ya. Kemudian yoke 5 armatur ya. Starter clutch, pinion clutch dan defrosting, terus lever ya, itu di motor starter apa namanya konvensional ya, atau di urutan-urutan di sini ya. Tuh. Nih, bisa kalian lihat itu magnetic switch, kemudian pinion clutch ya. Terus ada fill coil, kemudian brass ya. Oke, paham ya maksud ya? Oke. Nah, ini mengenal terminal motor starter ya. Itu bisa dilihat. Di sini ada terminal 30, kemudian terminal terus terminal apa lagi? 50. Oke, itu di apa namanya di motor starter ya. Meliputi terminal 30, terminal C, kemudian terminal 50. Oke. Lanjut next. Nah, komponennya ya tadi yang awal materi ini ya. Ini komponen starternya, berarti kan tadi yang materi di sini starter konvensional itu kan ada magnetic switch ya. Ini penjelasannya. Ya, magnetic switch. Ya. Coba masnya dibaca Mas, kelihatan nggak fungsinya apa? Mendorong pinion gear agar dapat berhubungan dengan flywheel. Ya. Memungkinkan arus yang besar dari baterai mengalir ke motor starter. Ya, itu. Itu fungsi dari magnetic switch sesuai yang ada pada slide atau materi yang di depan di sini. Di belakang kelihatan ya? Kelihatan. Masih muda ya. Masih muda berarti kan matanya itu masih awas ya. Jadi masih kelihatan ya. Di apa namanya? Harus bisa menjaga stabilitas tubuh dan kesehatan kalian agar tubuh kalian ya itulah apa namanya tetap sehat dan itu kelihatan. Itu ya fungsi pada mendorong pinion gear agar dapat berhubung dengan flywheel. Ya, flywheel ya, maaf, flywheel. Kemudian memungkinkan arus yang besar dari baterai mengalir ke motor starter. Oke, itu magnetic switch ya. Oke, next. Komponen lainnya atau komponen berikutnya fill coil ya.
Field coil di sini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang tadi ya pada prinsip kerjanya ya. Prinsip kerjanya tadi kan magnet apa? NS ya. Nah, itu NS ya di prinsip kerja. Nah, ini apa namanya? Mengalirkan ya atau mengandung atau berlanjut ya ke komponen field coil ini ya berfungsi untuk menghasilkan atau mengeluarkan medan magnet di sini ya. Oke, lanjut. Komponen brush ya atau holder dan brush negatif. Fungsinya sebagai pemegang brush. Brush negatif untuk meneruskan arus dari armatur koil ke massa ya. Armatur ya untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Itu komponen armatur. Itu ada brush ya, di sini ada armatur ya, di situ. Oke. Kemudian komponen berikutnya ada starter clamp ya. Starter clamp atau overrunning clamp ya. Fungsi di sini meneruskan putaran armatur ke ring gear flywheel. Oke. Dan mencegah terjadinya perpindahan putaran dari mesin ke armatur. Oke, baik ini ya. Di starter clamp atau overrunning clamp ya, fungsinya di situ ya. Oke, next ya. Nah, ini cara kerjanya motor starter ya. Gambaran animasinya seperti ini. Kelihatan ya? Ya, itu yang keterangan-keterangan menjelasnya kelihatan ya. Saat kontak starter, saat pinion berkaitan, saat kontak on ya, itu ada penjelasannya di sini ya. Ini animasi gambarnya, cara kerjanya ya, hold in coil, kemudian pull in coil, terus tadi yang apa namanya? Terminal 30, terus terminal C ya. Kemudian terminal 50 ya, ada baterai juga di sini ya, baterai. Kemudian injection switch ya. Ini cara kerjanya motor starter sesuai dengan atau gambaran animasinya. Paham ya? Oke, baik. Lanjut. Nah, ini pemeriksaan dan perawatan ya. Tuh, pada baterai tentunya tadi ya, perawatan baterai memang sangat penting ya. Untuk suatu kendaraan atau apa namanya? Untuk yang meliputi membangkitkan arus listrik atau tegangan pada baterai itu sendiri ya, penghubung arus lah untuk perawatan dan pemeriksaan ya. Oke, kemudian starter ya, masang starter motor starter ya, tentunya nanti kalian praktekkan di sini ya, kalian membongkar kemudian merakit ya, memahami pada motor starter itu ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, next. Nah, kesimpulannya ya. Kesimpulannya di sini prinsip kerjanya sebuah lilitan kawat yang diletakkan di antara kutub magnet permanen ya, akan apa? Berputar bila diberi arus. Ya, kemudian komponen tipe konvensional dari magnetic switch, terus ya terus ya field coil, brush, armatur, kemudian starter. Nah, cara kerjanya ya, tadi ya, kunci kontak ST dan satu kunci ya, terus ya berarti udah paham ya dari hasil materi awal ya sampai kesimpulan kalian sudah paham semuanya ya kan ya. Nah, di sini ada tugas ya, di mana tugas di sini
ya, apa namanya, nanti kalian mengerjakan post test ya. Mengerjakan post test. Ya, tadi karena udah paham ya? Tadi materinya udah paham? Paham, oke ya. Berarti nanti ini kalian mengerjakan post test atau tugas dari hasil materi ya, atau pemaparan materi ya. Ini tugasnya nanti kerjakan di buku tulis ya, dan buku tulisnya dikumpulkan. Oke. Ini ya tugasnya. Oke, ke sana Mas, ke belakang. Mas, apa ya? Tuh, ya, ini tugasnya. Terus gini. Usah Mas. Ya. Kurang berapa? Oh, kurang 1. Itu. Nah. Oke. Ya, ini tugas untuk kalian kerjakan ya, post test nanti di buku tulis ya. Ya. Oke, itu apa namanya, soalnya ya. Kemudian nanti kalian jawab soal tes tersebut ya, tulis di buku catatan ya. Waktunya 10 menit ya dari sekarang. Ya. 10 menit ya. Waktunya untuk mengerjakan tugas atau post test. Ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi waktunya.
2 menit lagi. Oke, waktunya habis. Silakan buku dikumpulkan ya di depan. Ya, maju sini dikumpulkan. Ya, setelah saya lihat ya dari hasil pengerjaan proses kalian luar biasa ya. Banyak sekali yang paham ya, tentang apa namanya materi motor sistem starter ya, materi sistem starter ini ya. Ya, bagus, ini juga bagus ya. Apa namanya? Jawabannya bagus dan banyak yang tahu, paham semuanya tentang motor. Oke, ya. Sampai di sini berarti materi apa namanya motor starter selesai ya. Selesai. Untuk materinya. Sekarang Pak, sebelum apa namanya dibagi kelompok, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Mau bertanya? Cukup paham ya, Pak? Ya. Ketika motor starter berbunyi gerak, apa yang terjadi pada motor starter tersebut? Coba diulangi lagi pertanyaannya, Mas. Ketika motor berbunyi gerak, apa yang terjadi pada motor starter tersebut? Pertanyaan ya, pertanyaan Mas siapa namanya? Mas Guntur. Mas Guntur. Ya. Pertanyaannya, ketika motor starter berbunyi keras, apa yang terjadi pada motor starter tersebut? Nah, itu motor starter berbunyi keras ya bisa terjadi karena pinion gearnya itu haus, seperti haus ya, bukan haus ngelok.
Ya, tuh. Paham ya? Paham? Ya. Jika motor starter tidak berputar dengan kondisi lampu dan masih nyala, itu apa yang terjadi? Jika motor starter tidak berputar Pada kondisi lampu masih hidup. tuh, apa yang terjadi? Ya. Itu bisa terjadi karena baterai lemah, dan kotor pada sinyal tersebut. Paham ya? Ya, paham? Baik, apa namanya? Saya bagi kelompok ya untuk praktek. Praktek, ya. Yang posisikan apa namanya? Nanti sesuai dengan kesepakatan ya. Dan ini pertemuan sebelumnya untuk membuat kelompok, kayak kelompok berapa ya tadi? Coba untuk diambil posisi meja kerja untuk praktek ya. Saya dibantu mas. Tuh mas, toolboxnya diambil mas. Mas ini toolboxnya. Itu alatnya. Toolboxnya.
jelas ya statusnya. Bongkar statusnya. Pahami pengguna-gunanya. Bongkar nomor 1. Ya, dibongkar. Waktunya 25 menit ya. Nah. Pahami semua komponen-komponennya yang ada di starter, kemudian di starter, input hasil, misalnya ke lembar starter. Waktunya 20 menit ya. Ya, dipahami ya untuk komponennya. Ada starter itu ya. Dan itu catat di lembar kerja itu. Kerja kelompok ya, kelompok itu pahami itu komponen apa yang starter itu pas. Ya, dipahami untuk kelompok yang lain ya, KPD-nya dipahami sesuai dengan jobnya masing-masing. Waktunya 25 menit ya.
Ya, silakan dirakit untuk komponennya. Ya, setelah membongkar dan kalian memahami, kalian input datanya, ya, sekarang ya, dirakit kembali motor starter. Ya.
dari pedangnya. Di sini menunjukkan angka 11,95 volt. Ya, volt. Ya. Terus apa namanya? Kelompok 2 apa tadi tugasnya? Kelompok 2 menguji tanpa beban. Iya, tanpa pedangnya. Kelompok 2. Terminal plus, terminal negatif, kemana itu? Terminal negatif. Terminal negatif ke budi ya. Budi, kemudian terminal plus positifnya. terminal 50 lampu ke Terminal negatifnya ke budi ya. Kemudian terminal positifnya ke terminal 30, ya 30. Terus terminal 50 ke terminal positif. Coba positif 50 ke positif. Untuk apa? Oh. Coba. Dilepas dulu terminalnya. Mantap. Lagi coba. Negatif ke bodi ya. Nah, terus positif ke 30. positif satunya lagi ke 60 lagi. Kali itu. Terus satunya lagi positif ke 50 ya. Muter kan? Muter, Bang. Nah, muter Muter, Bang. ya. Coba lagi Mas. Kanan itu kanan. Ya, udah cukup. Nah. Itu kelompok 2 ya. Kelompok 3 ya. Kamu kelompok 3 siapa? Full in ya. Full in. Tes dulu dalam baterainya Mas. Ya, dalam menggunakan baterai ya. Di 11,5 ya. Dulu tegangannya. Betul Pak. Tes. Ya, 11 ya. Nah, sini. Nah, silakan dicek. Apa dites untuk pull in, hold in ya. Nah, negatif kemana, positif kemana. Ini terminal apa? Nah, ini positif. Positif kemana?
jangan nempel ya. Ini gini mas, nah, ngatiknya gini. Kita nempel positif ke mana positif? Negatif ke body. Ini dulu. Negatifnya ke ini terminal apa C ya? Ini kan C. Ini 50. Ini 30. Nah, ini ke ini. Nah, oke. Negatif aja negatif. Kemudian yang positif. Ini ke body, maaf. Ini yang negatif ya ke body. Nah, ini yang positif ya ke 50. Coba dilihat perhatikan. Nah, ya kan? Nah, ini gear pinion ya, yang tadinya ke dalam ya. Ya, itu kan ke dalam, nah, yang dinyalakan. Nah, ini kan keluar kan? Nah, ini namanya pull in. Ya. Pull in. Nah, ketika tabel negatifnya dilepas, ini namanya ya, hold in. Ketika yang di sini dilepas, ya, namanya gear atau pinion. Ya, maksud ya, paham ya? Nah, di sini coba kalian diperhatikan lagi. Ini. Nah, coba dipahami. Ya. Negatif. Ya. Maksud? Coba kalian dirangkai. Coba. Nah, coba ulangi. Negatif kemana? Ya. Uji pull in. Jangan nempel ya, ini jangan nempel. Tempelin aja. Nah, ya, bisa ya, paham? Ini kalau dilepas, ini yang namanya pull in, ini kalau dilepas, pull in. Nah, kalau dilepas terminal apa namanya? 50, ini namanya gear pinion. Ya, karena yang tadinya gear pinionnya ke luar. Paham maksudnya? Oke. Apa namanya? Di LAPD ini ditulis ya. Ini ditulis tadi sesuai dengan hasil uji kalian. Lihat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, untuk apa namanya? Pengujiannya. Silakan ditulis apa dicatat dulu ya hasil pengujian kalian untuk di LKPD. Waktunya 20 menit.
Oke, waktunya 5 menit lagi. Ya. Waktunya 5 menit lagi. Dua menit lagi. Oke, waktunya habis ya. Silakan tadi sesuai dengan penyampaian awal ya, masing-masing kelompok menyebutkan atau mempresentasikan dari hasil praktek ya, hasil prakteknya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Siapa yang mau mewakilkan maju ke depan? Dari kelompok 1 ya, satu dua anak ya, dua anak maju ke depan di sini. Ya. Kelompok 1 anak, kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini Mas akan disampaikan dari hasil apa namanya lembar kerja kalian atau praktek kalian nanti disampaikan. Saya dapat mengidentifikasi komponen-komponen pada motor starter berikut armatur, coil, magnetic switch, linear gear, lever-lever, dan keras. Oh, ada yang bertanya untuk kelompok 1? Ya, monggo Mas. Siapa namanya? Mas Tiga. Ya. Mana, Mas? Apa fungsi dari komponen armatur? Apa fungsi dari komponen armatur? Armatur pada motor starter berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui gerakan rotasi. Paham ya? Paham ya. Oke. Silakan duduk untuk kelompok 1 tadi sudah ya. Kemudian kelompok 2. Silakan. Ya. Oke. Mas Dika dengan Mas Lutfi. Hati-hati Mas. Mempresentasikan dari hasil pengujian ya. Tanpa beban. Perkenalkan dulu nama ya. Dan Perkenalkan, nama saya Tiga Dwi Saputra dan rekan saya M. Lutfi Al-Hasani dari kelompok 2 ingin menyimpulkan tentang praktek yang sudah kita jalani tadi. Dari kesimpulan yang kita dapat, hasil pengetesan dan pemeriksaan motor starter tanpa beban dapat disimpulkan motor starter berputar lembut dan benar. Pinion gear bergerak keluar dan pada saat dimatikan pinion gear ke dalam. ya itu ya. Ada yang mau pertanyaan? bertanya? Ya, silakan bertanya. Kelompok lain? Kelompok ya. Bertanya? Kelompok 3, silakan bertanya ya. Dari kelompok 2. Kelompok 3. Jadi pertanyaan dari hasil pengujian ya, Mas ya. Silakan Mas, siapa namanya Mas? Silakan tanya. Ya. Mas Adi. Mas Adi ya. Bertanya kepada kelompok 2 ya. Hasil pengetesan dan pemeriksaan motor starter tanpa beban dapat disimpulkan. Ya. Jika motor starter berputar lambat, maka disebabkan oleh apa?
Ya, itu pertanyaannya, jika motor starter berputar lambat, maka disebabkan oleh apa ya? Pertanyaan jawab ya. Kan? Motor starter berputar lambat terjadi karena sikat atau bushing yang aus. Sikat jangkar aus sehingga putar starter lambat. Jelas ya, cukup ya? Ya, jelas. Oke, ya silakan duduk. Ya. Dan kelompok 3 ya, pull in hold in ya. Nanti yang bertanya kelompok 1 ya. Pull in hold in. Silakan ya. Yang bertanya kelompok 1 Mas siapa? Ya maju ke depan. Ya. Ya nih. Ya, Mas siapa tadi? Hasilnya mana? Oh, ini hasilnya ya. Hasilnya ini, Bang. Ya. Ya, silakan. Di sini di depan ya. Ya, sama siapa? Diperkenalkan dulu ya. Cepat buruan, yuk. Waktunya 10 menit lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenalkan namanya siapa, dari kelompok mana? Kenalkan, nama saya Rizal Purnama Sidik dari kelompok 3. Ya. Jadi hasilnya apa tadi? Kenalkan, nama saya Maulana Isidin Mustafa dari kelompok 3. Ya. Kami berdua akan menghasil kesimpulan hasil tes tadi. Yang pull in hold in. Pengetesan pull in coil pada motor starter dilakukan dengan menghubungkan terminal plus baterai ke terminal 50 motor starter. Pengetesan hold in coil pada motor starter dilakukan dengan melepaskan kabel yang menghubungkan negatif baterai dengan terminal C. Silakan untuk kelompok 3 ya, bertanya ke, ya barangkali ada pertanyaan ya dari presentasi kelompok 3. Silakan ya. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Oh ya. Apa fungsi dari pull in coil? Ya, fungsi pull in coil. Mas siapa namanya? Heri Budiono. Mas Heri. Ya, silakan untuk kelompok 3 bisa menyampaikan fungsinya. Pull in coil berfungsi mendorong pelungar untuk menggerakkan pinion, dan solenoid starter juga bertugas menghantarkan tegangan. Paham ya, jelas ya? Oke, cukup. Oke, duduk. Baik, tadi ya untuk apa namanya? Hasil pengetesan ya, atau hasil dari praktek kalian ya. Masing-masing kelompok sudah memberikan data atau memberikan gambaran dan mempresentasikan dari hasil pengujian. Tentunya sudah ya, sudah dimasukkan datanya, kemudian juga dipresentasikan, dan masing-masing kelompok juga sudah saling tanya jawab, ya, apa itu coding holding, kemudian komponen-komponen starter, studi tanpa beban. Ya. Nah itu nanti tuh masing-masing kelompok ya, membuat laporan ya. Membuat laporan. Laporannya apa Pak? Ini nanti laporannya masing-masing kelompok ya. Itu membuat laporan dari hasil ya, menyusun laporan dari hasil perawatan sistem starter ya. Bisa dibantu video ya, audio, infografis ya, atau menyusun laporan dalam bentuk PDF ya. Lebih bagusnya lagi apa ya, menyusun laporannya itu dalam bentuk video ya. Kalian semua ya, misalkan kelompok 1, kelompok 3 tadi ya, masing anak ya buat video, diupload ke YouTube ya. Dan linknya itu ya nanti dibagikan atau dikumpulkan ya, nanti intinya teman-teman anak-anak ya menyusun sebuah laporan dari hasil praktek ya. Paham ya? Jelas ya? Dari hasil praktek menyusun laporan, kemudian
Karena sebuah kendaraan itu nomor satu itu sangat penting sekali, ya, sehingga baik apa namanya, baik kendaraan yang bagus, ya kayak tadi yang saya sampaikan awal, ya, mobil ya Pak, mobil apa ya, ya situ ya. Jadi memang nomor satu itu sangat penting. Tanpa dengan nomor satu maka tentunya mobil tidak akan menyala atau hidup. Ya. Kemudian juga tadi kalian juga menyampaikan yang ada di hasil. Bagaimana Pak ketika motor starter terjadi apa misalnya kesulitan atau bunyi crack, ya, atau bunyi pada firmware-nya, ya, motor starter, ya, tentunya kemungkinan tadi ya, penyebabnya ada pada bak rema, kemudian selimut teman, ya, kemudian bunyi crack, yaitu ada gesekan antara roda gila dan roda terus, ya kan, karena posisinya tidak aus, ya, sehingga motor starter itu terjadi bunyi, ya. Tuh, ya. Sehingga pada materi ini ya tentunya banyak sekali, ya, banyak yang semua sudah paham lah, ya, paham tentang motor starter. Oke, apa namanya, refleksi sejenak, ya, refleksi sejenak untuk materi hari ini, ya, materi tentang motor starter ini. Silakan nanti kalian ini saya bagikan apa namanya template, ya, tulisan kalian masing-masing anak atau semua, ya, masing-masing kelompok mencatat, ya, bagaimana pembelajaran hari ini, ya, refleksi kalian, ya, pembelajaran hari ini tentang motor starter, ya. Silakan tulis, kemudian nanti ini ditempelkan di papan, ya, tulis pelajaran hari ini menyenangkan atau bagaimana, ya, bisa ditambahkan. Di papan tulis masing-masing anak menempelkan, ya, semuanya. Waktunya 6 menit cukup, ya. Bisa tempelkan di depan di papan tulis, ya. Silakan, ini sudah kalian refleksi, ya. Semoga ini yang kami dapat bermanfaat, luar biasa, ya, sangat menyenangkan, ya, refleksinya senang, ya, bahagia, ya, sangat bahagia, ya. Ini
pembelajaran hari ini menyenangkan. Oke, untuk apa namanya? Ya. Materi hari ini sudah selesai. Materi hari ini sudah selesai. Untuk materi hari ini sudah selesai. Ya, Mas Dika. Untuk materi selanjutnya apa, Pak? Oh ya, oke. Untuk materi hari ini sudah selesai. Materi selanjutnya itu AC ya. Pak. AC. Air kondisi. Keren. Paham ya? Semua dari ini Pak. Akan kemudian untuk materi berikutnya itu AC atau air kondisi. Ya, kita tolong gerakan alat-alatnya. Kemudian ditata tempat duduknya. Gerakan dulu alat-alat. Ya, di sudah diambil alat-alatnya. Ya, kalian ya, teman kalian sudah kursinya dirapikan ke sangat bahagia. Dan juga tadi ada yang bertanya Mas Dika ya, materi berikutnya, materi pertemuan berikut tentang aset atau air komisioner. Jadi untuk pembelajaran namanya pemeliharaan listrik dan udara yang di sini dengan PKKL. Tadi review ataupun awal sebelum materi starter yaitu sudah kondisinya, terus sistem starter yang punya hari ini namanya
untuk rapi, tenang, biar doa kita khusyuk, terima, kita diberi keselamatan, kita pulang ya. Insiden ataupun masalah kan tua kelas mungkin menghadiri pertemuan Siap, gerak. Doa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh pulang, hati-hati di jalan ya.